Pada pertandingan Liga 1 BRI di ronde ke-21 akan bertemu antara Barito Putra melawan PSM Makassar. Nah, seperti apa peluang dari dua klub ini ketika mereka bertemu? Akan kami bahas di Formatic Channel bersama saya Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Pertandingan ini akan dilaksanakan pada hari Kamis, tepatnya tanggal 27 Januari 2022 jam 3.15 sore waktu Indonesia Barat. Bagi kalian fans Barito dan juga fans PSM Makassar, catat waktunya ya. Kalau kita melihat performa di 5 pertandingan terakhir mereka masing-masing, memang Barito Putra dan PSM Makassar juga performanya cukup tidak stabil ya kalau menurut kami. Barito Putra di 5 pertandingan terakhir mereka berhasil menang 1 kali, seri 1 kali dan kalah 3 kali. Di pertandingan terakhir mereka harus imbang dengan Persikabo dengan skor 1-1. Nah, sedangkan PSM Makassar di 5 pertandingan terakhir mereka berhasil menang 1 kali, draw 2 kali dan kalah 2 kali. Di pertandingan terakhir mereka harus imbang juga dengan Persik Kediri dengan skor 0-0. Nah, kalau kita melihat klasemen sementara saat ini PSM Makassar berada di peringkat 11. Dari 20 kali pertandingan mereka berhasil menang 5 kali, draw 9 kali dan kalah sebanyak 6 kali dengan poin di angka 24. Nah, sedangkan Barito Putra dari 20 kali pertandingan saat ini dia berada di peringkat 16 ya, dan ini sudah masuk zona degradasi. Mereka berhasil menang 4 kali, draw 4 kali dan kalah sebanyak 12 kali dengan poin di angka 16. Kalau kita melihat insight-nya, baik Barito Putra maupun PSM Makassar, secara produktivitas mereka hanya mampu mencetak 2 gol di 5 pertandingan terakhir. Kalau kita melihat head to head yang tercatat di Footmob, Barito Putra berhasil menang 3 kali dari PSM Makassar. Mereka berdua draw sebanyak 4 kali dan PSM Makassar mampu menang 2 kali dari Barito Putra. Nah, di pertandingan terakhir Barito Putra berhasil unggul 2-0 dengan PSM Makassar ya di tahun 2021 juga. Kalau kita melihat statistik sampai dengan saat ini dalam satu musim, Barito Putra dalam hal gol per pertandingan dia berhasil mencetak 0,9 gol per pertandingan, sedangkan PSM Makassar lebih baik sedikit yaitu di angka 1,05 gol per pertandingan. Nah, dalam hal kebobolan Barito Putra angkanya cukup besar yaitu di angka 1,6 gol per pertandingan, sedangkan PSM Makassar angkanya di angka 1,15 gol per pertandingan. Dua-duanya masih di atas 1 ya angka kebobolannya. Kalau kita melihat statistik di pertemuan mereka terakhir yang dimenangkan oleh Barito Putra dengan skor 2-0, secara penguasaan bola sebenarnya PSM Makassar lebih unggul yaitu sebanyak 53%. Secara kesempatan mencetak golnya juga unggul sedikit PSM Makassar yaitu di angka 7, sedangkan Barito di angka 6. Dalam hal serangan PSM Makassar lebih unggul juga yaitu sebanyak 75 kali, tapi nggak beda jauh dengan Barito Putra yaitu sebanyak 73 kali, dan serangan berbahayanya PSM Makassar sebanyak 41 kali, sedangkan Barito Putra sebanyak 38 kali. Nah, kalau kita melihat kondisi tadi sepertinya memang antara Barito Putra dan PSM Makassar mempunyai kekuatan yang sama ya. Walaupun secara statistik dalam satu musim ini memang produktivitas dan tingkat kebobolannya itu lebih baik PSM Makassar. Tapi kalau kita melihat di 5 pertandingan terakhir ya mereka kondisinya saat ini sama-sama nggak stabil dan produktivitasnya pun cukup rendah ya, karena mereka hanya mampu mencetak 2 gol di 5 pertandingan terakhir. Dan kalau kita melihat pertemuan mereka sebelumnya sebenarnya juga nggak beda jauh antara PSM Makassar dengan Barito Putra, walaupun sebenarnya secara penguasaan bola PSM Makassar lebih unggul, dari serangan juga lebih unggul, dari jumlah kesempatan mencetak golnya juga lebih unggul, tapi memang PSM Makassar tidak berhasil menciptakan gol. Nah, ini mungkin yang jadi PR-nya dari PSM Makassar terkait tingkat finishingnya. Apalagi di 5 pertandingan terakhir juga finishing yang Makassar kurang begitu bagus ya, masih cuma bisa mencetak 2 gol. Nah, kalau kita melihat pertandingan mereka sebelumnya ya, ketika Barito Putra melawan Persikabo dan PSM Makassar melawan Persik Kediri, ya memang memanfaatkan kesempatan itu menjadi salah satu faktor penting kalau menurut kami. Sepertinya mereka belum bisa memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada itu menjadi sebuah gol, dan perubahan skuad di paruh musim ini juga mereka cukup banyak melakukan perubahan dan sepertinya memang masih butuh waktu untuk penyesuaian kembali. Tapi Liga 1 sudah berjalan dan penyesuaian itu harus segera dilakukan, dan
harusnya mereka sudah bisa segera kembali ke performanya masing-masing mereka. Ya mudah-mudahan dua klub ini mampu segera mendapatkan ritme terbaiknya mereka. Nah, balik lagi ke pertandingan ini, kalau menurut kami kemungkinan besar sih hasilnya akan imbang ya. Bahkan bisa jadi kemungkinan tanpa gol, karena memang ini menjadi salah satu PR-nya masing-masing dari klub ini untuk mendapatkan finishing atau efektivitas dari kesempatan yang mereka dapatkan untuk menjadi sebuah gol. Tapi hal itu masih bisa berubah ketika strategi yang diterapkan oleh pelatih ataupun mungkin penentuan pemain yang akan bermain akan menjadi faktor vital dari pertandingan kali ini, kalau menurut kami. Nah, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, karena kami akan membahas apapun tentang sepak bola. Maju sepak bola Indonesia. Adios.